Selamat sore Bu Wiwin. Selamat sore Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah sehat, tapi ini agak sedikit ngantuk Bu Mei karena barusan isoma, jadi Oh, bawahnya itu agak-agak ngantuk gimana gitu. masih terbawa isoma berarti ya Bu ya. Oke, Semoga dengan adanya coaching ini ngantuknya sudah hilang ya Bu ya. gitu. Sesuai dengan tadi jenengan email saya, hari ini kita akan ada sesi ngobrol-ngobrol santai nih Bu. Kira-kira kita mau ngobrolin apa sih Bu? Ini Bu, saya itu punya cerita tentang masalah di kelas saya Bu. Masalah apa kalau saya boleh tahu? Eh, Masalah di kelas saya itu seperti ini, Bu. Waktu pembelajaran itu belum bisa kondusif. Murid saya cenderung asik dengan dunia mereka sendiri saat proses pembelajaran, G. Mereka asik bermain-main, hanya hanya satu dua anak saja yang aktif mengikuti materi yang saya sampaikan, Bu. Jadi kelihatannya mereka itu eh, belum merasa nyaman gitu loh Bu dengan pelajaran yang saya laksanakan pada waktu itu Bu. Terus sehingga tujuan pembelajarannya itu belum tercapai karena materi belum bisa tersampaikan dengan maksimal Bu Mei. Oke, kalau boleh saya tahu, Bu Wiwin mengajar di SLB tingkat apa Bu Wiwin? Saya mengajar di SLB tingkat SMP Bu. Oke, tingkat SMP nggih. Berarti Oke. dengan usia mereka yang SMP, kalau saya boleh merangkum garis merahnya dari yang Bu Wiwin tadi ceritakan, Bu Wiwin sekarang mengajar di SLB, SMP, kemudian menghadapi berbagai macam anak dengan kebutuhan Oke. khusus terutama nggih Bu ya. Oke. Mereka itu kurang fokus untuk pembelajaran, wonten nggih Bu? Oke Bu. Dan Bu Win merasa masih ada perlunya peningkatan dalam gaya belajar nggih, dan cara Oke. mengajarnya. Oke. Sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, saya boleh tahu Bu, untuk tujuan pembicaraan kita hari ini kira-kira apa Bu? Saya berharap pada pertemuan coaching virtual kita kali ini, saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi di kelas ini, Bu, sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak-anak didik saya dan pembelajaran lebih bermakna, begitu. Oke. Jadi pembelajaran yang jenengan inginkan lebih bermakna dan lebih mengena di siswa-siswanya nggih Bu. Nggih. Tentunya dalam mencapai itu semuanya, kita kan pasti punya standar atau ukuran keberhasilan pada pertemuan atau pembicaraan virtual kita hari ini. Menurut Bu Iwin, apa ukuran keberhasilan pertemuan virtual kita kali ini, Bu? Menurut saya, pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil apabila proses pembelajaran itu dengan suasana yang nyaman, murid aktif, materi dapat tersampaikan dengan baik, dan tujuan pembelajarannya tercapai, Bu Mei. Oke, dengan pembelajaran tercapai, murid-muridnya aktif, kemudian lingkungan yang kondusif dan nyaman, gitu, Bu Iwin. Jadi Oke. kalau kita punya angka keberhasilan, pasti kita punya beberapa level sendiri ya. Kalau saya boleh memberikan perumpamaan nih, dari angka 1, level 1 sampai dengan level 10, kondisi siswa atau anak di kelas Bu Iwin sekarang itu berada di level berapa, Bu? Kalau dikatakan berhasil di level 10, Nggih. kondisi murid di kelas saya itu saat ini masih berada pada level 5, Bu Mai. Jadi masih membutuhkan banyak usaha untuk mencapai nilai keberhasilan di level 10. Oke, berarti masih agak jauh ya Bu ya dari level Nggih, 10 kalau masih dari jauh. 5 ya. Nggih. Eh, menurut Bu Iwin nih, perlu
perlukah sesuatu hal atau aksi nyata atau tindakan agar anak-anak di kelasnya Bu Wiwin itu mencapai keberhasilan di atas angka 5 atau mungkin langsung ke nilai 10, tapi nggak mungkin ya, kita kan pasti berproses ya dari angka 5, 6 sampai itu. Apakah ada rencana sesuatu Bu? Kalau menurut saya itu sangat perlu Bu atau sangat dibutuhkan ide, gagasan, perubahan atau inovasi dalam pembelajaran untuk mencapai nilai keberhasilan pada sampai di level 10 Ibu. Oke. Uh, dalam melakukan rencana tersebut, kira-kira menurut Bu Wiwin, apakah ada kendalanya atau gangguan? Menurut saya ada kendalanya ada 2 Bu, dari diri saya sendiri dan dari luar. Kalau Gitu. dari diri Bu Wiwin sendiri bisa disebutkan atau bisa mungkin saya dibeli sharing apa aja sih Bu? Kalau dari dalam diri saya, ini Bu, biasanya saya itu kurang memanajemen waktu. Terus Oke, kalau dari luar? dari luar, kurang adanya kolaborasi dengan teman sejawat dan mungkin dari orang tua, murid, dan semua pihak yang terkait begitu. Oke, jadi ada kendala dari intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau intrinsik Oke, terutama dari diri Bu Win sendiri, kalau dari luar dari wali murid, gitu. Karena oke, wali murid sangat menentukan sekali ya Bu untuk keberhasilan oke, anak-anak ini. oke. Oke, oke, oke. Kira-kira menurut Bu Win, gimana sih cara mengatasi kendala tersebut? Menurut saya, untuk mengatasi kendala yang saya hadapi dalam melaksanakan aksi nyata itu nggih, misalkan yang dari diri saya sendiri itu, saya lebih, eee, me membuat perencanaan yang lebih matang lagi. Terus ada lagi, lebih disiplin waktu, Bu, mungkin saya kurang disiplin, lebih fokus dalam melaksanakan suatu pekerjaan, berani mengambil keputusan, dan tentunya menjaga kesehatan, agar kita dapat melaksanakan semua kegiatan yang akan kita laksanakan. Adapun dari luar, saya akan berusaha untuk meningkatkan kolaborasi dengan aktif mendengarkan ide, saran, atau feedback dari rekan kerja saya maupun dari luar kepala sekolah dan wali murid. Begitu, Bu. Oke, banyak sekali ya Bu, ide-ide briliannya bagaimana cara Anda mengatasi masalah tersebut. Oke. Kemudian, boleh saya tahu kira-kira apa saja yang mungkin dibutuhkan dalam melaksanakan aksi nyata tersebut atau tindakan tersebut, Bu? Uh, Mungkin yang akan saya laksanakan begini Bu, saya memulainya dari konsultasi dengan kepala sekolah dulu nggih. Oke, Bagaimana cara saya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Setelah itu, saya berkolaborasi dengan senior saya atau teman sejawat yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, saya akan berkolaborasi dengan orang tua wali murid untuk melaksanakan asesmen, sehingga saya dapat melaksanakan mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan hasil asesmen diagnosis yang saya bagikan dan bekerja sama dengan wali murid. Setelah itu, saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa, minat, dan gaya belajar mereka. Itu. oke. Jadi Bu Wiwin akan berencana melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan melibatkan beberapa sektor ya Bu, terutama Oke. dari dalam sekolah, kemudian kalau X-nya, kalau luarnya dari wali murid gitu ya. Oke. Kira-kira dalam pelaksanaan tersebut, Bu Wiwin butuh waktu berapa lama, Bu? Untuk memulai dari persiapan gitu sampai Oke. pelaksanaan kurang lebih 1 bulan Bu. Insya Allah saya akan berusaha untuk
melaksanakan dengan semaksimal mungkin. Oke, dalam waktu jangka 1 bulan gitu. Ya, Kemudian tadi Bu Win menyebutkan adanya kendala itu dari intrinsik dari dirinya Bu Win sendiri, nggih. nggih. Yang saya pengen tahu nih, adakah seseorang yang dapat membantu mengingatkan atau membantu ngoprak-ngoprak Bu Wiwin agar komitmen untuk mewujudkan aksi nyata atau tindakan rencana di kelasnya Bu Wiwin tadi itu sampai di level 10 atau berada di level di atas 5 itu kira-kira siapa Bu? Uh, Sementara ini saya bekerja sama dengan CGP angkatan sebelumnya itu yang sudah senior dan komite sekolah penggerak. Mungkin mereka yang dapat mengingatkan saya untuk melaksanakan komitmen, selalu berkomitmen dengan aksi nyata yang saya laksanakan ini, Bu. Oke, berarti Bu Wiwin akan bekerja sama dengan CGP senior angkatan sebelumnya dan komite sekolah. Kalau Yeah. saya boleh merangkum dari pembicaraan kita tadi ya, yang ngalor ngidul, garis merahnya itu Bu Wiwin tadi permasalahan di kelasnya ada beberapa siswa dengan berkebutuhan khusus, mempunyai gaya belajar, minat belajar, serta cara penyampaian belajar yang bervariasi. Sehingga tadi yang Bu Wiwin sampaikan, Bu Wiwin berencana akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi nggih, sesuai dengan minat belajar dan gaya belajar. Kemudian tadi Bu Wiwin juga menyebutkan akan melibatkan beberapa sektor, terutama dari internal sekolah, kemudian kalau eksternalnya sekolah dari komite dan wali murid. Kemudian tadi Bu Wiwin berencana akan melaksanakan tindakan aksi nyata ini atau tindakan perubahan ini kurang lebih selama 1 bulan. Benar Bu Wiwin? Iya, benar, Bu. Oke, kalau saya boleh tahu lagi nih, pada pertemuan kita secara virtual ini, adakah yang Bu Wiwin dapatkan? Yang saya dapatkan pada pertemuan virtual kali ini adalah saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini saya hadapi di kelas, Bu. Saya sangat merasa senang dan termotivasi untuk mempraktekkan aksi nyata yang akan saya rencanakan ini. Dan saya merasa sudah plong karena sudah mempunyai sebuah solusi dari permasalahan yang selama ini saya pikul sendiri, Bu. Alhamdulillah ya Bu Win. Jadi agak ringan ya bebannya ya. Iya, agak kurang bebannya, Oke, nggih. oke. Menurut Bu Wiwin nih dari pembicaraan kita yang virtual ini ngalor ngidul ya Bu Win. Apakah Nggih. sesuai Bu dengan tujuan awal tadi? Nggih, Bu, sangat sesuai sekali, Bu, karena dari awal saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama ini di kelas dan alhamdulillah pada pertemuan coaching kita kali ini saya sudah dapat menemukan solusi apa yang menjadi permasalahan yang saya hadapi. Begitu, Bu, saya lebih termotivasi, tertantang untuk melaksanakan aksi nyata yang saya rencanakan ini. Oke, Bu Wiwin, semangat Bu Wiwin. Gimana Nggih. nih Bu Wiwin perasaannya hari ini? Perasaannya sangat senang sekali, Bu, merasa berkurang beban saya, merasa plong. Alhamdulillah ya Bu. Jadi tidak ada masalah lagi? Nggih, sementara ini sudah tidak ada, Bu. Tinggal Oke, melaksanakan aksi nyatanya. nggih. Tiba kita di sesi akhir nggih Bu. Eh, Jika tidak ada yang perlu kita coachingkan lagi, semoga Bu Win berhasil dalam melaksanakan rencana atau tindakan aksi nyatanya dan mampu meningkatkan level keberhasilan putra-putri Ibu Wiwin di atas nilai 5 atau mungkin bisa langsung ke nilai 10 Bu, dalam amin. jangka waktu 1 bulan ini. Dan saya tunggu nih kelanjutan ceritanya. 1 bulan lagi ya Bu, kita sharing lagi ya. Nggih, Bu.
Oke, kalau saya rasa kalau belum juga tidak ada yang perlu kita bicarakan lagi, boleh saya akhiri Bu Wiwin untuk pertemuan Oke, kita boleh, hari ini. monggo Bu. Semoga Bu Wiwin selalu diberi kesehatan dan kelancaran untuk melaksanakan semua aktivitasnya dan semoga berhasil nggih Bu. Nggih, amin Bu Mei, terima kasih. Saya akhiri Bu Wiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu Mei. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Mei. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Wiwin. Selamat sore. Sore Bu Wiwin. Bagaimana kabar hari ini Bu Mei? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Bu, karena barusan isoma, jadi badannya agak lebih fresh dan pikirannya agak lebih fresh gitu Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti hari ini semangat, sehat selalu nggih Bu Mei untuk melaksanakan kegiatan kita kali ini nggih. Nggih, alhamdulillah Bu. Nggih. Bu Mei, sesuai janjian kita kemarin lewat WA nggih. Hari Nggih. ini Bu Mei mau bercerita tentang apa nggih? Kira-kira tentang apa yang akan Ibu Mei ceritakan dengan saya? Eh, yang ingin saya ceritakan sebenarnya saya itu butuh teman ngobrol Bu, karena kebetulan di sekolah kan juga pada sibuk semuanya, jadi nggak ada waktu untuk ngobrol sama teman. Akhirnya saya kemarin chatting jenengan dan saya ingin bercerita Bu tentang masalah saya di kelas Bu. Oh nggih. Kira-kira masalahnya tentang apa Bu Mei? Masalahnya itu gini Bu, kebetulan saya kan wali kelas 10 nggih. Itu Nggih. salah satu siswa di kelas saya, dia itu curhat sama saya atau ngobrol sama saya, sharing lah. Sharing sama saya, dia itu mengalami kesulitan atau kendala dalam belajar, terutama saat pembelajaran di kelas untuk mata pelajaran produktif dengan guru X gitu aja ya Bu, saya tidak boleh sebutkan namanya, saya bilang guru Nggih. X gitu aja ya Bu ya. Saya tanya waktu itu kenapa dengan guru X tersebut, katanya dia itu bercerita kalau Bu, guru itu masih menggunakan metode ceramah dan hanya menulis serta mencatat saja Bu. Padahal saya itu kurang suka dengan seperti itu. Dia itu tipe-tipe anak yang nggak suka mencatat. Nah, terus kemudian saya kan otomatis konfirmasi dengan wali muridnya. Kemudian saya tanya, sebelumnya bagaimana anak tersebut atau si Y tersebut ketika SMP? Beliau menjawab, ketika SMP itu anaknya itu tergolong siswa yang aktif dan berprestasi. Jadi kan saya tanya, loh Bu, ketika dia ngobrol sama saya, dia punya masalah dengan cara belajar di kelas, terutama dia itu merasa kesulitan. Terus ibunya itu juga ngomong, iya Bu, dia itu tergolong siswa yang nggak suka atau males nulis, seperti itu Bu. Oh begitu. Uh, Bisa saya rangkum begini nggih Bu. Bu Mai itu mempunyai masalah di kelasnya pada salah satu peserta didik di kelas nggih Bu Mai yang Nggih, mengalami kesulitan belajar pada salah satu mata pelajaran uh, mata pelajaran kognitif nggih. produktif Bu. Produktif nggih, kok bukan kognitif nggih. Terus karena salah satu guru pengampu pelajaran tersebut itu masih menggunakan metode ceramah. Jadi belum bervariasi metode pembelajarannya. Jadi anak tersebut mengalami penurunan hasil belajar nggih, Bu. Nggih Bu, leres seperti itu Bu. Nggih. Kira-kira apa yang Ibu Mai harapkan pada pertemuan virtual kita sore ini nggih, Bu? Yang saya harapkan dari pertemuan virtual kita kali ini Bu, saya itu pengen mendapatkan solusi terhadap masalah yang saya alami di kelas. Jadi masalahnya itu nggak saya tanggung sendiri dan ada teman ngobrol dan saya itu pengen adanya solusi atau pemecahan masalah seperti itu Bu Wiwin. Oh, nggih. Begini Bu Mei, menurut Bu Mei,
pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil. Pembelajaran yang berhasil itu pembelajaran yang bagaimana, Bu? Kalau menurut saya, pembelajaran yang berhasil itu karena dengan masalah anak tersebut nggih Bu Wiwin, Nggih. yang dikatakan berhasil itu ketika dia, si Y tadi, mengalami peningkatan dalam prestasinya dan terutama di kognitif dan juga non kognitif. Dan dia itu merasa paham dengan materi pembelajaran yang didapatkan dari guru X tersebut dan adanya perubahan dalam guru X tersebut dalam melakukan pembelajaran. Jadi pembelajarannya nanti lebih bisa bervariasi dan bervariatif serta adanya inovasi-inovasi pembelajaran yang baru. Seperti itu Bu Wiwin. Oh, nggih. Eh, untuk dikatakan berhasilnya sebuah pembelajaran itu nggih, Bu, itu bisa diumpamakan standarnya di level 10 nggih, Bu Mei. Untuk saat ini, peserta didik Bu Mei yang bermasalah itu berada di level berapa, Bu? Kalau menurut saya, siswa saya itu dengan permasalahan tersebut masih berada di level 5 Bu. Karena dia itu harus berubah, kemudian pembelajaran yang didapatkan juga harus berubah. Saya rasa masih berada di level 5 Bu Wiwin. Oke, berarti masih membutuhkan sebuah perubahan gitu, Mei, untuk mencapai sebuah keberhasilan pembelajaran, nggih. Nggih. Menurut Bu Mei, perlukah sebuah aksi atau ide untuk mencapai keberhasilan sebuah proses pembelajaran untuk sampai pada level 10 nggih, Bu Mei? Perlukah? Kalau menurut saya sangat perlu Bu. Karena dengan adanya uh, level tadi saya menyebutkan masih level 5, kemudian saya ingin merubah di level di atas 5, kemudian yang jenengan tadi perlu perubahan, kalau saya rasa sangat perlu sekali. Kalau tidak berubah nanti malah kasihan dari anaknya, kemudian juga kasihan juga ke gurunya, masih teacher center atau mungkin tidak ada inovasi serta pembelajarannya yang masih monoton. Seperti itu Bu Wiwin. Oh, iya. Bu Mai, untuk Ya, mencapai sebuah keberhasilan pada proses pembelajaran, mungkinkah uh, ada kendala untuk mencapai sebuah keberhasilan tersebut? kalau saya rasa itu ada Bu, tentunya setiap tindakan pasti ada kendalanya ya Bu ya. Iya. Yang saya rasa kendalanya terutama ketika teman tersebut tidak kooperatif dalam beberapa perubahan pembelajaran dan tentang manajemen waktu. Kebetulan karena di sekolah kami punya kesibukannya masing-masing tentunya untuk menyamakan atau memanage waktu agar kita bisa saling ngobrol, ketemu itu agak sulit. Jadinya saya kesulitan untuk manajemen waktu. Biasanya saya bisa, teman saya tidak bisa, teman saya bisa, saya tidak bisa. Seperti itu, Bu. Oh, begitu, nggih. Kira-kira bagaimana cara Bu Mei untuk mengatasi kendala atau hambatan yang pada pelaksanaan aksi nyata tersebut? Bagaimana caranya, Bu Mei? Kalau menurut saya, yang akan saya rencanakan untuk mengatasi kendala tersebut adalah saya akan lebih bisa atau saya mungkin lebih akan memanajemen waktu dengan baik. Jadi kita sama-samakan persepsi waktunya, kita kumpul untuk saling sharing tentang masalahnya siswa itu kapan, dan juga saya akan mencoba untuk saling ngomong dari hati ke hati mungkin ya Bu, Oke. sama guru X tersebut tentang masalah yang dihadapi siswa serta bagaimana sih pembelajaran yang sudah berkembang seperti itu Bu. Jadi kayak inovasi-inovasi yang ada di pembelajaran itu seperti apa aja, seperti itu Bu. Oke.
eee, apa saja yang mungkin Bu Mei laksanakan untuk memulai aksi nyata yang akan Ibu laksanakan ini? Yang mungkin saya butuhkan untuk melaksanakan aksi nyata atau rencana tindakan saya, pertama adalah kolaborasi antara saya dan rekan sejawat saya dan beberapa teman komli mungkin ya. Nggih. Kemudian juga adanya perlunya ada dukungan dari beberapa pihak, terutama dari pihak guru, kemudian dari pihak satu komli, dari pihak wakakurikulum, mungkin juga dari pihak kepala sekolah, atau mungkin juga bisa dari yayasan, karena sekolah saya Oh, masih punya yayasan. nggih nggih. Untuk selanjutnya ini Bu, siapa saja yang mungkin Ibu Mei libatkan dalam pelaksanaan aksi nyatanya Bu Mei nanti? Mungkin kira-kira siapa saja? Kebetulan karena saya seringnya itu main di praktek ya sama anak-anak itu sering main di laboratorium. Mungkin saya sering ketemunya sama kepala laboratorium saya. Itu kebetulan ada Bu Ica, ada Bu Rizka. Mungkin saya akan berkolaborasi pertama dengan beliau-beliau karena saya sering ketemunya sama beliau dan kita juga sering sharing tentang masalah-masalah selama di kelas, kemudian tentang perencanaan rencana tindakan saya tadi yang akan melakukan kolaborasi, kemudian saya coba akan diskusi sama wakakurikulum, kalau boleh melakukan workshop, kira-kira workshop yang seperti apa untuk pembelajaran gitu Bu. Mungkin teman-teman saya yang ada di laboratorium Bu, seperti itu Bu. Oke. Kira-kira untuk mewujudkan sebuah pembelajaran sampai pada level berhasil di level 10 itu Bu Mei membutuhkan waktu berapa lama untuk mewujudkannya? Kira-kira saya butuh waktu kurang lebih 1 bulanan Bu. Karena Oke. kalau yang namanya workshop pasti harus ada laporannya, kemudian saya juga harus merank-rank beberapa tindakan yang ada di workshop dan kira-kira instrukturnya siapa, saya juga harus berkolaborasi dengan instruktur mungkin dari luar ya Bu kalau diperbolehkan. Jadi saya butuh waktunya kurang lebih 1 bulan dan untuk melakukan perubahan di kelas terutama. Kira-kira kalau langsung 1 minggu blek gitu kan nggak bisa. Kalau perubahan kan itu harus pelan-pelan tapi pasti. Yang namanya kebiasaan atau habit itu kan biasanya susah untuk dirubah, Bu. Oke. Oke. Adakah seseorang yang mungkin membantu Bu Mei untuk mengingatkan komitmen yang akan Ibu Mei jalankan ini untuk melaksanakan aksi nyata ini? Untuk seseorang yang membantu saya untuk mengingatkan komitmen saya terutama teman-teman satu komli saya. Karena kita sering ngobrol di teman-teman satu komli kami itu ada grup tersendiri, kita sering sharing beberapa masalah, kemudian tindakan. Karena kita satu komli biasanya kan lebih terbuka ya Bu ya. Iya. Nah itu biasanya saya minta teman-teman satu komli di sana ada Bu Kritma, Bu Siti Erma, Pak Jatmiko, ada juga Bu Titi, Bu Muang, seperti itu dan lain sebagainya. Kalau saya sebutkan satu-satu nanti kayak ngabsen. Oke, berarti banyak nggih Bu yang bisa mengingatkan Bu Mei. Alhamdulillah banyak Bu, karena kita saling komunikasinya lewat WA biasanya Bu. Oke, oke. Kalau boleh saya merangkum nih Bu Mei, masalah atau hambatan yang Ibu Mei alami di kelas ini adalah Bu Mei punya salah satu murid ini yang mengalami penurunan hasil belajar nggih Nggih, pada pelajaran produktif karena nilai belajarnya itu menurun, hasil belajarnya itu menurun. Karena salah satu guru X-nya itu yang mengampu pelajaran tersebut itu masih melaksanakan metode ceramah atau monoton, belum nggih. bervariatif dalam pembelajarannya. Begitu nggih Bu Mei. Dan solusi Nggih yang Bu. sudah Ibu Mei
yang akan Ibu Mei jalankan adalah dengan berkolaborasi dengan teman sejawat, wakakur, KS, dan guru-guru yang mengampu pelajaran pada pelajaran yang mengalami penurunan hasil belajar tadi. Yeah. Ya, Bu. Selanjutnya begini Bu Mei, adakah yang Ibu Mei dapatkan pada pertemuan virtual sore kali ini? Saya rasa saya sangat mendapatkan motivasi dan saya kayak diibaratkan tanaman saya kayak dapat air gitu ya Bu ya. Saya dapat Ya, pencerahan gitu terhadap masalah yang saya alami. Jadi saya merasa beban saya yang ibaratnya saya tunda, saya pikul di pundak gitu sudah agak berkurang Bu. oh nggih nggih, alhamdulillah nggih Bu Mei. Alhamdulillah Bu. Jadi pertemuan kali ini membawa manfaat nggih Bu Mei. Ada solusi. Alhamdulillah sangat sekali Bu membawa Nggih. manfaat. Apakah solusi yang dihasilkan pada pertemuan ini sudah sesuai dengan tujuan awal tadi Bu Mei? Sangat sudah sesuai Bu tujuan awal pembelajaran coaching kita ini tadi kan Nggih. untuk meraih solusi dan di akhir sesi ini saya bisa menemukan solusi yang akan saya lakukan Bu. Oke. Oke Bu Mei, kita sudah berada di sesi akhir nih. Bagaimana perasaan Bu Mei setelah melaksanakan kegiatan coaching virtual kita pada sore hari ini? Bagaimana Untuk perasaannya? perasaan saya merasa lebih lega, lebih plong karena masalah yang saya hadapi sudah ada solusinya. Dan saya termotivasi sekali untuk segera melakukan tindakan aksi nyata tersebut, Bu. Oke. Oke Bu Mei, semoga Bu Mei selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam mewujudkan aksi nyatanya untuk mewujudkan keberhasilan proses pembelajaran pada murid Bu Mei di apa yang mengalami masalah tadi, Ya, sehingga bisa mewujudkan anak-anak yang berhasil hingga pada level 10 gitu Bu Mei. iya, Bu. Oke, saya tunggu cerita keberhasilan Bu Mei di pertemuan selanjutnya, 1 bulan yang akan datang. Terima Iya, Bu. kasih karena sudah tidak ada yang kita bahas lagi pada pertemuan coaching kita kali ini. Saya tutup, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya, Ibu Mei. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih sore, Bu sekali, Bu Mei. Wiwin. Oke, sama-sama. Selamat sore, Bu Mei. Selamat sore, Bu Wiwin.